Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Ya, tabekna yang masih pakai topi silahkan dibuka topinya. Jadi jangan pakai topi di dalam kelas, nanti di luar kelas baru dipakai kembali topinya. Silahkan disimpan di dalam tasnya. Dan masih luar bajunya silahkan dirapikan, nak. Kemudian tolong silahkan diisi dulu yang di depan bangkunya, nak, supaya kelas kita kelihatan rapi dilihat, kelihatan indah. Ya baik, ketua kelas silahkan, nak, disiapkan dulu Khairuddin. Ya Bu. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga dalam pembelajaran kita nanti Allah senantiasa memudahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini, nak? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tolong ketua kelas kita cek dulu teman-teman tanah siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Bu, kecuali Nunung masih sakit. Oh, sakit apa Nunungnya? Demam, Bu. Kita doakan teman kalian, semoga nak Nunung ini segera sembuh dan juga kembali membersamai kita untuk mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti pembiasaan kita sebelumnya, sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita membaca Al-Quran dulu, ya. Ya, Bu. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa yang mau? Ya, silakan, nak Sahra ini membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Sudah Bu. Nurwasi nak. Sekarang pembiasaan membaca Al-Quran ini nak bukan hanya kita lakukan di sekolah, tetapi pembiasaan ini juga bisa kita lakukan di rumah. Jadi jangan cuma hari ini kita membaca Al-Quran, tetapi kita membaca Al-Quran itu juga harus di rumah ya. Jadi semoga teman-teman Syahrain mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya mereka berdua, tetapi siapapun yang mendengarkan bacaan Al-Quran juga akan mendapatkan pahala. Jadi tidak usah terlalu banyak pembiasaan kita itu, yang jelas kita sering membaca Al-Quran 1 sampai 3 ayat kita baca ya. Bayangkan satu huruf yang kita baca itu nak mendapat 10 pahala dari Allah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa huruf. Apalagi kalau kita membaca surah Al-Fatihah, ada berapa huruf yang kita baca di situ. Sudah banyak pahala yang kita dapat. Jadi seperti itu ya, jangan cuma pegang HP saja, tetapi Al-Qur'annya disimpan di lemari. Jangankan dibaca, dibuka saja itu tidak pernah. Jadi seperti itu Nadi. Kemudian siapa yang masih ingat materi kita waktu minggu lalu? Apa materi apa yang kita pelajari waktu minggu lalu? Tidak ada yang membuka bukunya kah? Kala Ibu. Iya. Hukum kalkala Bu. Hukum bacaan Al-Qalam. Apa itu kalkala? Huruf Ada yang masih ingat? Terpentul Bu. Ibu tahu Bu. Terpantul atau memantulkan ya. Yang termasuk huruf kalkala apa? Ba. Ja. Baja. Da. Iya. Ko. Iya. Seperti itu. Jadi untuk lebih memudahkan kalian untuk mengingat hukum bacaan kalkala ini adalah baju di toko. Kemudian ini Ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Siapa yang pernah mendengar rukun iman? Saya Bu. Bu. Nah Ibu, Saya rasa semuanya pernah mendengar mengenai rukun iman. Artinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian mengenai dengan rukun iman, ya? Iya Bu. Kemudian ada berapa rukun iman? 6 Ibu. 6 Ibu. Jadi rukun iman itu ada 6. ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan ke-6 rukun iman tersebut? Saya Bu. Ya, silahkan. Tahraini. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman Syahraini nak. Ya, jadi Syahraini sudah menyebutkan rukun iman secara benar dan berurutan. Ya, oke baik. Jadi materi kita hari ini adalah sesuai tadi yang telah disebutkan oleh teman kita Syahraini. Materi kita adalah rukun iman yang kedua. Ya, jadi rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita masuk ke materi tersebut terkait dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan nama dan tugas para malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi harapannya Ibu itu setelah pembelajaran ini selesai, materi ini selesai, kalian sudah dapat mengetahui apa itu iman kepada malaikat, kalian bisa membedakan nama dan tugas para malaikat, kemudian bisa menunjukkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk mengetahui makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan menayangkan sebuah video terkait mengenai dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, video ini kalian amati dan cermati. Tidak ada kegiatan lain ya. Kalian fokus ke layar. Kalian amati dan cermati video yang saya akan tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dipertemukan kembali berdasarkan peta konsep mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Yang kedua, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah. Dan malaikat yang taat dalam melaksanakan menyamar seperti sahabat dengan malaikat. Sekarang kita akan mempelajari nama dan tugas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk. Ada malaikat atau hanya adalah bina malaikat yang ditugaskannya. Yang kelima, mendorong perintah. Ya baik, itulah tadi materi terkait dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu akan menjelaskan ulang terkait dengan materi ini. Jadi yang pertama adalah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Iman kepada malaikat adalah meyakini atau percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian yang kedua adalah nama dan tugas para malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui, Nak? 10 Bu. 10 Bu. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. Kail, Israfil. Israfil, dan selanjutnya siapa lagi? Israel, Siapa lagi? Munkar Nakir. Munkar Nakir, Siapa lagi? Malik dan Ridwan. Malik dan Ridwan. Ridwan. Bukan hanya nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, tetapi selain nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, ada juga tugas-tugas dari ke-10 malaikat tersebut. Jadi bukan cuma namanya, jadi kita juga harus tahu tugas-tugasnya. Misalnya malaikat Jibril bertugas apa? Menyampaikan wahyu. Ya, Jibril bertugas untuk menyampaikan Wahyu. wahyu. Kemudian Mikail, apa tugasnya Mikail? Memberi rezeki. Ya, Israfil, apa tugasnya, Nak? bertugas untuk meniup trompet atau sangkakala. Trompet atau sangkakala. Kemudian Israel, Mencabut nyawa. ya mencabut Bertugas untuk mencabut Munkar dan nyawa. Nakir, apa tugasnya, Nak? Menanya dalam Amal dalam kubur perbuatan. Hanya ada amal perbuatan. Rakib dan Atid, Menanya. Buruk Catat mencatat amal baik dan amal buruk. ya mencatat amal baik dan amal buruk. Dan amal Kemudian buruk. Malik dan Ridwan, Untuk Menjaga pintu neraka, pintu surga dan menjaga pintu. tugas untuk menjaga pintu neraka. dan pintu neraka. Kemudian selanjutnya perilaku yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan iman kepada malaikat. Pernahkah kalian merasa sendiri? Pernah Bu. Ya, Nah, jadi secara kasat mata memang kalian itu sendiri. Di dalam ruangan kalian memang sendiri, tetapi ada malaikat-malaikatnya Allah itu mengawasi kalian. Setiap gerak-gerik kalian akan selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ya, nah, seperti yang kalian tadi sebutkan, bahwasanya Rakib dan Atid itu adalah mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Nah, jadi sifat-sifat malaikat. Apa saja sifat-sifatnya malaikat? Patuh Bu, tidak pernah membantah. Iya. Apalagi sifat-sifatnya malaikat? Tidak berbohong. Iya, tidak pernah berbohong. Apalagi, Mak? amanah. Iya. Malaikat makan atau Lalu taat kepada Allah. dan terkait dengan materi ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Jadi Ibu sudah membagi menurut absen. Jadi tolong kalian catat nanti. Kelompok 1, Khairuddin, Wismaya Anggraini, Nur Indasari, dan Samsia. Kemudian kelompok 2, sudah dicatat semua?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah dicatat, silahkan kalian mencari teman kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan kalian mencari teman kelompoknya masing-masing. Tugas kelompok kalian adalah Ibu akan bagikan LKPD sebentar ya, mengenai dengan ini tugas kelompoknya. Jadi Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Sudah dilihat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Bu. Bu. Jadi tugas kelompok kalian adalah memasangkan nama para malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Ya. Ya silakan dikerja dulu nak. Ini Andik Nuharjar, kenapa main-main di kerja nak? Bantu Samantha untuk mengerjakan tugas dari nama dan tugas para malaikat. Ya, Bu. Semuanya nak jangan ada yang main-main. Begitupun dek, apa sudah selesai nak? Kelompok 2 sudah, Bu. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Sudah juga, Ibu. Ya, kelompok 1 pertama tampil. Kelompok siapa yang mau? Jadi saya tidak mau berurutan ya. Siapa kira-kira yang mau? Kelompok apa yang mau tampil duluan? Kelompok 2, Ibu. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 nak, Nur Hayati. Siapa yang mempresentasikan dulu nak? Saya, Bu. Oh iya, Nur Hayati. Silakan nak Nur Hayati. Iya, Bu. Berikan hasil Baik. kelompoknya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, di mana yang anggotanya yaitu Dedi, Nunu, Nur Hayati dengan Eka. Nah, hasil kerja kelompok kami yaitu 10 nama malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup terompet atau sangkakala saat hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasanya disebut dengan malaikat maut. Yang kelima yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam barzah atau alam kubur. Yang keenam, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat amal baik manusia saat masih hidup. Yang ketujuh, malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia saat masih hidup. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Terus yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita kasih tepuk dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Ya. Tahu semua tepuk salut? Ya. Belum, Bu. Ayo kita kasih Ibu. dulu kelompok 2 karena dia sudah berani tampil yang pertama. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Nah, kenapa kayak tidak semangat saya lihat? Ngantuk, Ibu. Ini namanya mempresentasikan yang lain di bawah kayak tidak Lapar, Ibu. ngantuk. Lapar, Ibu. Ya baik,
kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Tepuk semangat, tepuk semangat. Dan dandang, din din ding, dun dun dung, dan dandan, ding ding ding, dun dun dung. Semangat. Sudah dihafal? Sudah Bu. Sudah Ya. Bu. Sekarang kita Bu. bersama-sama ice breaking dulu ya. Nah, Ya Bu. sekarang tepuk semangat. Dan Dang dang dang. Din din din. Ding, Dun 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 dun. dung, Semangat. dandang, Semangat. ya, akan memberi kalian tugas individu. Jadi tadi itu adalah tugas kelompok. Sekarang tugas individu. Silakan. Ya, jadi ini adalah tugas individu kalian. Silahkan di teman. Ya, sudah semua ya dikumpul. Ya, Sudah Bu. ya, baik. Selanjutnya setelah kita melewati langkah-langkah materi iman kepada malaikat, kemudian nama dan tugas para malaikat, sifat-sifat malaikat, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat, kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Khairuddin, apa yang kita ketahui nak mengenai dengan iman kepada malaikat? Yang saya ketahui Bu, iman kepada malaikat itu berarti mempercayai bahwa adanya malaikat-malaikat Allah yang senantiasa menjaga kita, mencatat amal baik dan amal buruk kita Bu. Ya. Kemudian perilaku yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa saja? Ya, Dedi. Takut berbuat dosa Bu, karena dicatat sama malaikat. Iya, jadi seperti itu ya. Ya Bu. Kemudian sifat-sifat malaikat. Siapa yang bisa? Ya, Miss Maya. Ya, Miss Maya, apa nak sifat-sifat? Jadi sifat-sifat malaikat Ibu dalam Islam itu mencakup kesucian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu. Iya, jadi itu sifat-sifatnya malaikat. Jadi seperti itu ya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, harapan Ibu itu kita bisa mengetahui makna iman kepada malaikat, kemudian mengetahui nama dan tugas para malaikat, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Ya. Kemudian untuk hari ini materi kita mengenai beriman kepada malaikat sudah selesai. Jadi insya Allah materi kita selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Ya, jadi cukup sekian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Tolong ketua kelas disiapkan dulu nak. Ya Bu. Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita bersama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Ya, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.